Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak, materi kita hari ini bicara tentang hadir raga absen rasa. Tahu nggak? Ide ini saya buat karena ada surat anak usia 10 tahun yang tidak sempat dikirimkan. Dibaca tah ku ibu najeng bapakna. Jadi anak itu mengirim surat, tak terkirimkan, belum dikirimkan. Ketemu sama orang tuanya, itu membuat saya berpikir, oh iya, saya harus bahas tentang hadir raga absen rasa. Dia nulis gini, ibu, ini kata si anak nih, ibu, aku tahu ibu selalu ada di rumah. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sendirian. Jadi gini, si anak teh nulis ya. Ibu, aku tahu gini, kenapa saya bahas hadir raga? Nah, ini latar belakangnya karena ada sebuah surat. Ibu, aku tahu ibu selalu ada di rumah, tapi aku tidak tahu kenapa merasa sendirian. Ayah, aku tahu engkau pulang ke rumah, tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sendirian. Si bapak teh pulang ke rumah, tapi kenapa ya seperti nggak ada bapak. Mama teh ada di rumah, kenapa aku nggak merasa Mamah teh ada, aku teh merasa sendirian. Ya budak umur 10 tahun. Kira-kira usia kelas berapa 10 tahun Ustaz? Ya kelas 4 lah gitu. Gitu. Jadi gini katanya, ibu aku tahu, ibu selalu ada di rumah. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sendirian. Aku tahu bapak suka pulang ke rumah. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sendirian gitu loh. Si bapak teh balik ke imah, buka HP. Ada jasadnya? Ada. Bapak balik dari kantor ke rumah, nonton TV. Ya, sugan nyapa anak, sugan enggak. Si anak teh merasa, bapak aku teh pulang tiap sore. Tapi aku merasa sendirian. Ibuku selalu hadir, ada di rumah. Tapi aku merasa sendirian. Waktu aku sedih, ibu sedang nelpon. Waktu aku sedih, bapak sedang main HP. Waktu aku mau cerita, ibu bilang nanti dulu. Waktu aku mau cerita sama bapak, dia bilang coba ngomong sama ibu. Waktu aku nangis di kantor, waktu aku nangis di kamar, ibu tidak tahu. Waktu aku nangis di kamar, bapak juga tidak tahu. Sedihnya ya, sedih pisan matak saya jadi ide materi gitu. Jadi ternyata ini anak teh kieu. Ibu aku teh ada di rumah, tapi aku kok merasa sendiri. Bapak aku teh pulang ke rumah tiap sore, tapi aku sendiri. Saat aku sedih, ibu aku lagi nelpon. Saat aku sedih, bapakku sedang main HP. Waktu aku mau cerita, ibu bilang nanti dulu. Waktu aku bilang mau cerita sama bapak, dia bilang coba ngomong sama ibu. Waktu aku nangis di kamar, ibu tidak tahu. Waktu aku nangis di kamar, bapak juga tidak tahu. Nah, aku hanya jadi gini, aku tidak mau ibu berhenti kerja. Jadi si ibu nanti kadang bekerja. Bukan berarti ibu teh kudu terus sama aku. Aku hanya mau ibu tahu bahwa aku teh ada. Jangan dianggap tidak ada aku teh. Gitu. Nah makanya dari surat judulnya teh surat yang tak terkirim, saya jadi mikir, saya ingin bahas orang tua hadir raga absen rasa. Nah ini bisa ditarik juga dalam kehidupan rumah tangga. Lihat sini. Jadi ini sebenarnya curhatan anak.
Nah, boleh jadi bapak pulang ke rumah tapi merasa sendirian. Sebab ibu ngoprek HP. Bapak tuh pulang ke rumah tapi esa sendirian. Sugan enu nyapa karena ibu sibuk main HP. Apa ibu sibuk teteleponan. Sebaliknya boleh jadi, ya kan gitu. Suami pulang, ya, ibu sudah kangen nunggu suami ngobrol, kalahkah suami main HP. Ya. Begitu dibilangin, ayah, kita mau perlu bicara sama anak, mamah we da mamah mah leuwih pinter ti ayah. Ya. Ayah, ini anak udah kelas 5, nanti di SMP di mana, mau ke SMP Percikan Iman atau mau ke SMP negeri? Cari wenu kira-kira bagus. Pertanyaannya, itu dia loh bukan? Bukan, iya. Banyak loh yang gini, ayah ini gimana? Nyesok lah mama pikirkan. Sok lah mama ini. Bapak sayang, bapak-bapak, sebenarnya istri itu butuh teman ngobrol. Ayah, ini si AA kan tahun depan kudu ke SMP, itu mau gimana? Oh gini mah, coba kamu suruh ke Percikan Iman. Di situ kan di asramakan. Coba kamu bandingkan juga dengan ini, dengan ini, dengan ini, gitu. Sok. Jadi ibu enak kalau ada teman diskusi. Masalahnya suami ibu bilang gini, sok da mamah mah pinter, seueur babaturan, sok kapangaosan, sok emutkeun jeung istikharah ka Allah. Nah itu kan, itu suami hadir raga, absen rasa. Bisa juga istri hadir raganya, absen rasa. Gitu. Makan di meja makan. Suami hadir, istri hadir, makan, ya cuma pakai trok suara, tring tang tring tang tring tang tring. Kita suaminya, istrinya. Istrinya kabayang teh, ia menyengaja makan di luar ceritanya untuk membangun kedekatan. Da atuh da suaminya kieu, istrinya manyun tuh. Makanan datang bukan si bapak teh, ayo anak-anak makanan sudah ada, yuk kita berdoa dulu. Enggak, kata istrinya teh, jangan dimakan dulu, jangan, jangan dimakan, papa, awas tuh. Gitu. Mas fotoin kita ya, mas ya. Yang saya ceritakannya ngarang atau fakta? Jadi ibu, materi hadir raga absen rasa teh nyata kan? Nyata. Jadi ini mah bisa kaitannya dengan anak. Hanya ini saya terilhami dari surat yang tak terkirim itu. Oh berarti seringkali orang tua itu hadir raga absen rasa. Tapi juga saya berpikir, jangan-jangan istri saya gitu. Saya hadir raga, rasa saya mah nah, walau alam hanya Allah yang tahu. Sebab kalau istri saya ngajak ngobrol, ya kok mama tuh apa? Beli tas, meser aya artos mah. Piknik, duit di mana piknik? No tadi teh Ustadz kira-kira ngarang atau ada kenyataannya? Ya. Jadi betapa penting membahas hadir raga, hadir rasa.
Jangan sampai hadir raga, absen rasa. Ya itu. Jadi saya fokuskan dulu ke masalah keluarga. Ya. Nah, ibu gini ya. Kelalaian dalam keluarga itu tidak selalu tampak. Tak selalu tampak. Kelalaian modern bukan hanya soal orang tua yang pergi dan pulang. Tapi ada di rumah hanya pikiran melayang jauh ke pekerjaan, ke dress code pengawasan. Ya kan? Ya. Duduk di sebelah anak ngomong, "Mama, aku tadi di sekolah." Otak ibu mah ke dress code teh oranye jeung naonnya, oranye jeung hejo juga mah cocok tak, oranye jeung hejo tak kan gitu. Jadi mendengar anak cerita tapi tidak menangkap, tidak menyerap, tidak merenungkan. Berarti dia mendengar suara. Beda Bu. Kalau mendengarkan itu, istri saya ngomong, saya renungkan, saya pikir, itu saya mendengarkan. Tapi kalau mendengar suara, istri saya ngomong, pikiran saya kemana-mana. Itu mendengar suara. Paham Bu? Ya. Mendengarkan dengan mendengar suara dua hal yang berbeda. Nah ternyata seringkali kita melakukan kelalaian, kita mendengar cerita tapi tidak menyerapnya. Ya, gitu. Sehingga membuat raga kita hadir tapi rasa kita absen. Itu sebenarnya bisa ditarik juga dalam ibadah. Raga hadir, Allahu Akbar, wajah tu wajah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Raganya hadir, ruku sujudnya ada, rasanya nggak ada. Gitu. Jelas Bu? Jadi materi ini sebenarnya luas. Bisa dalam urusan ibadah, ya. Hadir raga di sini, rasa nggak ada. Ya, bubar. Hari Ustaz Am ngajelaskeun naon? Etamanya meningeunah pisan gorengan di tukang. Naon? Ditanya ku temen, Ari Ustaz Am ngajelaskeun naon? Itu gorengan di tukang meningeunah gitu. Bala-balana rangu. Jadi orang nanya materi, jawab bala-bala. Hadir raga, absen rasa gitu. Jadi ibu bapak hati-hati, dalam ibadah bisa terjadi raga kita ruku sujud, rasa kita nggak ada. Boleh jadi raga kita hadir di majelis taklim, rasa kita nggak ada. Boleh jadi kita duduk berhadapan dengan suami, dengan istri, raga ada, rasa nggak ada. Yang paling mengerikan tadi surat anak teh, bahwa ibunya bapak nate raga nate ada. Tapi kok aku merasa sendirian ya gitu. Ketika aku nangis, ibuku lagi nelpon. Ketika aku ngomong, mah ada yang mau dibicarakan, dia bilang ke ayah. Begitu ayah mau bicara, bilang ke mama. Ya kan? Akhirnya dia bertanya kepada rumput yang bergoyang. Dulu mah zaman jadul orang rumput yang bergoyang. Sekarang mah kepada GPT, chat GPT. Ya. Nah ibu bapak, ternyata orang tua itu ada dua tipe. Orang tua yang absen rasa. Satu, terlalu sibuk. Dua tipe orang tua yang absen rasa. Terlalu sibuk. Ya. Sepertinya pekerjaan ini nggak selesai-selesai. Beban kerja, tekanan sosial, ya. Tubuh udah lelah pulang ke rumah. Jiwa udah habis terkuras. Jadi memang karena faktor sibuk. Bisa terjadi itu. Jadi Bu, boleh jadi suami ibu energinya sudah terkuras di mana? Di kantor. Udah terkuras. Pas pulang teh memang tinggal raga. Karena pikiran dannya udah terkuras di kantor. Ya. Nah, boleh jadi
Ada orang yang seperti itu, sehingga raganya ada, rasanya hilang. Yang kedua, ada orang yang terlalu cemas, overprotective. Ya. Terlalu cemas, overprotective. Mengatur, melarang, mengontrol. Ya. Tapi tidak pernah duduk untuk mendengar. Nah, jadi ciri orang yang overprotective mah gini, ngatur. Kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, kamu ini. Tapi tidak pernah mau dengar orang. Ya. Sangat mengkhawatirkan masa depan anak. Ya. Tapi anak tidak didengar suaranya. Ibu kalau ibu overprotective ke suami, mengatur, melarang, mengontrol. Tapi mun suami ngajak bicara, ibu nggak mau dengar omongan suami. Atau sebaliknya Pak, bapak mengontrol istri, nggak boleh itu, nggak boleh ini, harus ini. Tapi sekalinya istri bicara aja tentang persoalan rumah tangga, ya bapak tidak mau menyelesaikan dan seperti tidak mau mendengar. Nah itu sebenarnya orang yang overprotective kategorinya. Kan ada, alhamdulillah tuh ibu-ibu di sini mah, ibu suka dilarang sama suami untuk ngaji. Enggak, malah sok mah ngaos ame ayah tenang, bener tuh. Sok ngaos. Sok. Mun ayah mama ayah sok capek. Nah, sok ngaos saya ngaos. Tapi ayah mama ngaosnya jauh dari pagi sampai enggak apa-apa. Sok ayah di ongkosan. Nah, gitu. Ya kan? Jadi alhamdulillah ibu mah diperbaiki. Karena ada juga yang overprotective. Nggak boleh ke pengajian. Bahkan nengok ibunya saja nggak boleh. Nengok adiknya yang sakit aja nggak. Tidak boleh. Pokoknya kamu harus di rumah. Mending kalau rumahnya gede ada kolam renang segala macam. Iya mah tipe 2 hiji. Ya. Ruang tengah, ruang tamu, dapur. Eta kene kan ruang tengah, dapur. Begitu keluar halaman, panjang halaman teh. Gang dah, cus kan halaman itu. Halaman bersama itu. Udah gitu, striknya sama istri, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Pak, hati-hati juga, kasihan istri kita. Karena ada saat selama tidak mengandung dosa mah ayah, mama mau ngosok. Gaduh artos mah teh aya nih. Lihat saya sini. Ya, gitu ya. Ayah mama mau ngasok. Sok. Ya. Gaduh ongkos mah. Ayah sakedik sabaraha mung 100.000 ya, 1 juta teh ayah. Jajan di ditu, jajan. Ya mun ngalamun kagok kudu kitu. Mun ngalamun mah kan nggak bayar ngalamun mah, bener tuh. Kuma saya we ngalamun. Nah gitu. Mama sok ngaos ngaonaon nganggo gokar atau nganggo gojek. Enjing ku ayah dipangmeserkeun mobil. Mama mobil listrik apa mau bensin? Ya, aku mah ayah we, ya kan, oh tos we ayah meser anu bensinnya ameh gampang, listrik mah bisi kayak seepen listrik di jalan mama teh tiasa. Kabayang tuh kalau punya suami kayak gitu, moal ayah saudara. Nah cek anda teh insya Allah moal ayah kumahas. Mata kalau ngalamun mah bebas ya, bebas ngalamun gitu. Nah Bu, ini ada penelitian ya Bu ya. Ternyata bila kita sering absen dalam kehidupan anak, absen tuh absen rasa ya. Kalau fisik hadir tapi absen rasa, nah ini akan timbul suatu akibat, yaitu mudah terpengaruh teman sebaya. Itu namanya insecure attachment, lebih mudah terpengaruh teman sebaya. Jadi dia mencari pegangan emosional di luar rumah. Jadi dia cari pegangan emosional.
Karena dia itu haus apa? Haus rasa, haus emosi, ya. Haus rasa karena ibu na aya, bapak na aya, tapi aku sendirian. Nah, begitu dia remaja, mulai kan punya teman. Nah, ini bahaya, namanya insecure attachment. Apa itu? Mencari pegangan emosional di luar rumah. Bahayanya kalau teman sebayanya itu orang-orang yang tidak baik. Ya. Maaf Bu, anu narkoba jadi karena narkoba. Anu judol jadi karena judol. Ya, yang tawuran jadi karena tawuran. Jadi kalau ada anak yang tawuran, judol itu, ini sebenarnya dia ingin mencari emosi yang hilang. Ya, emosi yang hilang. Nah, karena orang tuanya tidak hadir rasa, ya, maka kalau ada keinginan ada itu dia sembunyikan, ya. Bukan tidak mau bercerita, tapi dia sudah belajar bercerita pun tidak pernah didengarkan. Jadi gini Bu, matak gini ya, saya suka bilang jangan suka nyalahin anak, jangan. Tidak boleh jadi itu semua karena kita. Misalnya tadi saya bilang apa yang disebutkan insecure attachment. Karena dia itu merasa sendiri, orang tuanya hadir fisiknya, tapi rasanya tidak hadir. Dia cerita, ya udah atunan, gitu-gitu emne diomongin ke mama, gitu ya. Bilang ke ayahnya, ngomong atuh ke mama yang gitu mah. Ya. Sampai pernah, mama, aku boleh ikut camping nggak? Apa? Camping? Tanya ke mama. Tanya ke papa. Papa, aku boleh ikut camping nggak? Tanya ke si mama. Nanya ke si mama, dia lempar ke si ayah. Nanya ke si ayah, lempar. Adalah tukang GoFood. Pak, bagusnya saya saking apa? Dia maksudnya gini, saking dia haus, harus nanya kemana. Nah, terus saya nanya ke temennya, mending temennya mun lurus. Gimana kalau temennya enggak? Jadi mun anak aneh-aneh, sayang dengar baik-baik, itu salah kita. Bukan salah anak. Itu teh dia haus emosi, tidak punya pegangan emosional. Maka saya kalau lihat tawuran anak itu ini saya suka aduh ya Allah ya ini teh sebenarnya salah teh orang tuanya lin budak, tapi anak itu selalu tertuduh anak nakal, padahal sebelum ada anak nakal dimulai dari orang tua yang nakal. Itu teh kata Umar bin Khattab, bukan kata saya. Ada seorang ayah yang gusur anaknya, dituntun sini ya Amirul Mukminin, nih nasihati nih anak saya, dia teh sok ngalawan wae ka saya teh, tara nurut, anak remaja. Kata Umar, nak, kenapa kamu teh sok ngalawan ka bapak? Kenapa kamu teh suka memberontak sama ayahmu? Apa coba anak itu bilang? Ya Amirul Mukminin, saya ini seringkali dimaki-maki oleh ayah saya. Seringkali saya disebut dengan pendosa. Saya seringkali disebut anak nakal. Saya seringkali disebut anak bermasalah. Makanya saya marah sama bapak saya. Umar mah kan orangnya saklek. Demi Allah, kata Umar, kamu, kak bapaknya, lebih durhaka duluan sebelum anakmu durhaka. Dari situ saya punya rumus. Kalau anak bermasalah, introspeksi diri kita. Jangan nyalahin. Itu, ya. Itu yang bahaya adalah rasa tidak aman yang akhirnya menjadi fondasi kepribadian anak. Karena ada rasa tidak aman, ada insecure attachment, maka dia mencari rasa aman melalui teman-temannya. Ada yang ketemu dengan teman yang baik, alhamdulillah, jadi aktif ke masjid, dah babaturan teh sok ke masjid, ya, bahkan juara muadzin. Tapi boleh jadi ketemu dengan teman sebaya ya. Nah, itu yang bahaya ya gitu. Nah, ibu bapak, ada 5 kebutuhan emosional
ada 5 kebutuhan emosional. 1, didengar. Jadi bukan sekedar masuk suara, tapi didengar sungguh-sungguh. Bapak, kebutuhan emosional istri adalah didengarkan dengan sungguh-sungguh, Pak. Ibu, kebutuhan emosional suami ibu, kalau dia cerita, didengar dengan sungguh-sungguh. Ya. Oh, simpen HP. Oh gitu ayah, sama. Oh, gitu. Ya, ku didengarkan gitunya juga suami teh senang. Mah, ayah teh di kantornya itu salah, iya salah. Nyah, atuh semua kantor gitu. Apa sih? Tong cengeng geuleuh. Kalah kajanggotan. Ibadah unggal poe. Nu kitu-kitu wae cengeng ngomong ke mama di kantor teh gini. Kabeh ge nu di kantor mah pasti aya kasus. Ibu, yang dibutuhkan itu didengarkan. Oh iya gitu ayah. Kata mama, "Yeuh, Anda teh jangan komen kalau belum kata mama gimana. Cicing kamu." Gimana kalau dia bilang enggak gini, enggak kata mama gimana? Berarti Anda mah cukup mendengarkan. Oh gitu ayah, insya Allah lah ku mama didoakan. Mama mah yakin dah ayah teh orang yang kuat menghadapi segala tantangan. Gitu. Boleh mah cengeng no kitu wae meneh. Jeung ceurik ih geuleuh ieu nah. Jeung ceurik nah. Alah ka rajin ke masjid itu iya nu kitu wae cengeng. Ibu, didengarkan. Jadi kebutuhan emosional itu dengarkan. Anak bercerita, dengarkan, ya. Mama, tadi ya pas aku pulang, anak SD kelas 3. Mama pasti tadi pas aku pulang sekolah, ada orang gila mama. Dia teh, mama, itu roti bekas kita yang di tong sampah dimakan sama dia. Ibu dengerin gitu. Ibu makin udah kalau kamu ngomong jelema gelo, makan badan kamu juga kurus gini, makan. Kalau kamu ngomongin orang gila gimana sih? Ibu, berarti naon ibu seserian ibu ngarasa henteu tah. Yang paling parah, anak jadi menanggung resiko. Kan dia cerita nih, mama, tahu nggak? Temen aku ada yang dimarahin sama guru. Terus dia suruh nulis Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, dia suruh nulis di papan tulis 10 kali Bismillah. Bis dia nggak ngerjain PR mah. Oh, alhamdulillah ya Aa mah ngerjain kan, Aa mah rajin gitu. Iya mah gini. Makanya kamu jadi anak teh, nah jadi kebayang teh, dia cerita tentang temennya yang disetrap, yang dihukum sama guru. Dia cerita kalau kayak makanya kamu jangan, nah jadi aku yang salah. Harusnya ibu peluk, alhamdulillah Aa mah rajin, ya Aa mah kan senang mengerjakan PR, Aa mah hebat gitu lemah. Makanya gitu. Jelas Bu. Nah jadi betapa pentingnya kebutuhan emosional itu didengar aja ya. Bunda Khadijah nih Bu, begitu Nabi ketakutan saat dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi itu takut karena lagi tahanus, lagi merenung, ada orang yang tidak dikenal. Iqra, baca. Mana Nabi Karim? Tep, dibekam teh hidungnya ditutup sama mulut. Gak bisa nafas kan? Dilepas lagi. Iqra, mana Nabi? Tep, sambil 5 kali. Ya. 3 kali. Oh jadi 5. 5 kali mah bakal maut, bener. 3 kali. Nah aku jadi ngomong 3 kali kan gitu. Untung nyadar 5 kali mah maut, 3 kali. 3 kali. Setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
yang ala-ala itu. Nabi pulang, takut Nabi. Udah reda. Nabi cerita, Khadijah, aku teh ya cerita gitu. Oleh Bunda Khadijah nggak dipotong, didengerin. Terus keluar kata-kata, aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Dah kamu mah yang aku kenal, kamu tuh dermawan, kamu tuh suka nolong anak yatim, fakir miskin, dan kamu itu diberi gelar Al-Amin. Aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Cas tiis tah. Didengerin, terus kalaupun komentar yang positif. Jika namun ka ibu mah kieu, kade yang kita datang deui. Ngomong ke mas. Kama nyekek gerak. Jadi suami ngomong, jadi tambah ruas. Kan gitu. Awas kita nyekek kan. Nyekek kata mah. Kamari nggak bakam kayak nyekek loh. Nah, jadi tambah ruas. Ya kan? Ari Bunda Khadijah mah, aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Gitu. Karena kamu teh gini. Didengarkan. Jadi kebutuhan emosional manusia mah didengarkan. Kalau istri bapak lagi cerita, dengerin. Ya. Kalau anak kita lagi cerita, dengerin. Kalau suami ibu cerita, dengerin. Gitu. Mama kionya. Itu teh di kantor ayah teh ada karyawan baru. Gelis budak nanti gelis. Gerak kalah kak bobogohan jeng lalaki anu geus nikah tasi istrina teh datang ngontrog. Ayah mah bager moal gitu. Iya mah gini ya. Jangan-jangan ayah nu diontrog ngakus ya. Atuh suami teh kapok. Demi Allah orang mau ngomong deui kalah kapasea orang mau demi Allah sia. Gitu ya. Jadi ibu ngerasa nggak kebutuhan manusia didengarkan aja ya. Nah jadi Pak jangan komen kecuali kata istri teh aku harusnya gimana ya, baru bersifat ngasih masukan. Mah aku harusnya gimana baru. Tapi kalau cuma cerita aja cukup didoakan. Insya Allah ayah ya aku yakinlah ayah kuat melewati itu, cukup gitu. Yang kedua diterima. Jadi yang pertama apa? Didengar. Yang kedua Nah diterima itu bukan hanya prestasi, gagalnya pun harus diterima. Gini Bu, diterima teh gini. Mama, aku matematika nilainya 9. Anak mama hebat. Diterima nggak? Masalahnya, mama, aku matematika nilainya 4. Apa? 4? Terus kemarin kursus naon eta? Jadi kamu matematikanya 4, kamu les sana, les sini, kursus sana, kursus sini, cuma 4 nilainya. Kenapa bisa gitu? Berarti tidak diterima. Jadi kalau gini, mama aku matematika nilainya 4. Belajar lagi aja. Mama juga dulu pernah 3. Mama pernah 3. Tapi mama belajar. Akhirnya alhamdulillah 7. Kamu 4, kamu bisa 10. Anak mama pinter. Itu diterima. Maksudnya gini Bu. Biasanya orang bisa nerima kesuksesan. Tapi kadang tidak nerima kegagalan. Ayah, kenapa mah? Mama teh kadang kesel sama diri mama. Emang kenapa? Mama tehnya udah mengurangi makan. Udah olahraga mama teh. Sok kabayangkeun ku ayah, mama geus olahraga. Geus diet segala macam. Berat badan mama teh anger bahkan naik. Bapak jawabannya gimana? Nah, diterima. Mah, nu penting mah sehat. Mama sudah membatasi makanan yang membahayakan di usia mama sekarang 40. Bangsa boba udah ditinggalkan, ya kan? Teh tarik nu amis geus ditinggalkan. Minuman botol-botol geus bagus mah. Mama udah yang penting mah sehat mah. Itu namanya diterima. Ya mah. Ayah
dah memang percuma cek ayah mah. Naon capek-capek sok. Naon capek-capek diet olahraga, body itu turun apa? Cek mama, cek ayah mah percuma. Bapak jangan gitu. Terima. Jadi gini, jujur Bu, orang bisa menerima kesuksesan, tapi kadang tidak menerima. Maka tugas kita adalah, kebutuhan emosional tuh diterima. Ya udah, ayah kan udah usaha, itu udah menenangkan gitu. Ya mah ayah teh ternyata nggak kepilih jadi kepala sekolah, nggak apa-apa tuh ayah, nu penting mah jadi guru nu amanah, kepala sekolah mah nganti lu tahun, udah. Mama mah bangga punya suami seperti ayah, jadi guru teladan, diterima. Ayah oge, ayah teh tidak jadi kepala sekolah. Hah? Nggak jadi. Hanas mama udah nulis di status sok eta mah tanggung jawab ayah mengklarifikasi ke babaturan mama. Kabayang tuh udah mah terjadi jabak kudu mengklarifikasi babaturan istri anu sakitu lobana berbagai majelis taklim. Duh lieur atuh. Nah. Jadi ke anak juga Bu gini ya, anak itu diterima. Kalau sukses diterima, ketika dia gagal ya terima. Mama, aku ternyata nggak diterima di perguruan tinggi negeri. Pas dia lihat mah nama aku nggak ada, peluk. Nah, mama tahu kamu sudah berjuang. Udahlah. Ya, betapa banyak orang sukses, dia tidak kuliah di universitas terbaik. Aya nu kuliah nage teu jelas, bahkan nage coplok jadi menteri tah. Kan? Jadi ibu peluk anak ibu, nah nggak usah sedih. Kan ada menteri nu pelangna sekolah nanti udah nggak ada, nggak ada. Jadi menteri, sok. Nah gitu. Jadi jangan sampai mah pas budak teh kan buka apa sih hasil pengumuman, gitu. Mah, Pak ada nama aku. Eta bapak jeung indungna meluk. Sayang, mama tahu kamu sudah berjuang. Percayalah ini yang terbaik dari Allah. Peluk. Nah itu namanya Bu, budak teh merasa ibu bapak nate bener-bener pahlawan bagi dia. Ibu kan kalah kaki ya sirah nate, kalah ka kursus dikitu kan. Itu kata rima naon sih. Dikitu kan berarti gitu kan. Digedugkeun gitu. Kalah ka les beri nggak keterima. Bicenan duit kamu mah kalah ka. Nah jadi paham Bu. Nah jadi biasakan menerima ya. Yang ketiga dihargai. Jadi ini kebutuhan emosional manusia, didengarkan, diterima, dihargai. Dihargai Bu. Bapak, hargailah apapun yang dilakukan oleh istri. Ya, ayah, mama teh repot, cuma bikin telur dadar, nggak apa-apa mah, makasih ya, ini juga udah alhamdulillah, gitu. Ayah, mama cuma bikin telur dadar, dadar deh, kawin geus 12 tahun, dadar. Dadar nog nih nog tiap pagi nog jadi bisul ayah tah. Jadi dihargai ya. Atau budak ngapalkeun Quran teu apal-apal. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kitab itu bantuan min ahlil kitab. Terus nah ayo ulangi lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulur hargai. Usap Yona hebat, satu ayat lewat, dihargai.
Jadi mun anak apa teh dihargai gitu ya. Ayah, aku ranking ya. Alhamdulillah. Ranking berapa nak? Aku ranking 10 besar. Oh, lama. Muridnya berapa? 11. Masya Allah. Anak ayah hebat, ranking 10 dari murid 11. Masya Allah, tabarakallah nak. Ya, luar biasa. Anak ayah hebat. Gitu. Bapak, jadi hargai istri, hargai anak, hargai suami. Ibu, kalau suami ibu pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh, hargai. Ayah, itu bawa apa? Ini dodol Garut. Masya Allah ayah, ini teh makanan kesukaan mama waktu kecil. Ih, meni asa dejavu ayah. Ini ayah mama rindukan. Ini makanan mama lagi kecil. Masya Allah ya, makasih. Peluk, makasih ya. Bawa apa? Dodol Garut. Itu namanya apa? Dihargai. Hari anda mah ayah naon eta dodol Garut. Dodol Garut di warung eta ge aya dodol Garut mah sabaraha kilo 50.000 di dieu 30.000 ih. Ayah mah nawar atuh keur masalah teu nawar di kimaha sih. Da dodol Garut mah ayeuna teh teu kudu di Garut atuh tah di warung sok tanya. Tanya aya teh dodol Garut tanya sakilo sabaraha. Tuh 30.000. Ibu, yang saya ceritakan mungkin nggak terjadi. Pokoknya apapun yang dibawa suami hargai. Ya, suami ayah bawa apa? Bajigur. Alhamdulillah. Yo sugan teh kopi. Bajigur. Ibu hargai. Ya, bawa bajigur. Wih, bajigur itu makanan sehat ayah. Gitu. Bajigur. Jadul jajigura tuh sugan teh kopi kayak coklat kayak gitu. Nah boba kayak yang membajigur. Nah hargai, dihargai. Nah ya. Terus ini saya lagi bicara kebutuhan emosi. Ini siapapun, emosi anak, emosi saya, emosi Anda, itu kebutuhannya adalah didengarkan, diterima, dihargai, dilindungi. Dilindungi. Ibu, kita ini kudu melindungi orang-orang yang kita sayangi, bukan malah disalahkan, ya. Tapi dilindungi. Dilindungi maksudnya dikasih rasa aman. Yang dimaksud dilindungi di situ dikasih rasa aman, ya. Mama, kenapa sayang? Aku teh kan tadi malam belajar, tapi ada 2 bab aku nggak sempet. Aku juga nggak ngerti. Insya Allah kamu bisa, ya. Bismillah. Ya, mudah-mudahan 2 bab yang tidak kamu pelajari teh nggak keluar, ya, gitu. Jadi apa? Diberi rasa aman. Mama, 2 bab aku nggak pelajari, bab 10, bab 12. Mun keluar tidinya soal gimana? Coba. Ya, jawab dulu kalau itu keluar gimana? Ada nggak rasa aman pada anak? Jadi kudu menciptakan rasa aman. Jadi omongan kita tuh kudu menciptakan rasa aman, gitu, ya. Nah, yang kelima, yang kelima kan, dicintai tanpa syarat. Dicintai tanpa syarat. Jadi kebutuhan emosional manusia didengarkan, diterima, dihargai, dilindungi, dicintai tanpa syarat. Jadi walaupun anak kita tidak sukses, tetap kita cinta. Walaupun anak kita belum berhasil, tetap kita ekspresikan cinta kita. Ya. Walaupun nafkah yang suami bawa dari kerjaan itu kurang, tetap ibu mencintai suami ibu. Ya. Walaupun istri bapak itu kurang jago dandan, mun pakai listrik sok kadieu tah kan gitu. Sok melewati batas gitu kan gitu. Alis tek kaluhur gitu tah. Maka tetap dicintai tanpa syarat gitu.
Ini dicintai tanpa mun pakai kerudung menyon maneh nama. Diterima, dicintai tanpa syarat. Mana memang model istri aku mah kerudungnya menyon. Justru mun rapi jadi asa tegelis. Bengkok itu asa keren. Nah, itu namanya dicintai tanpa syarat. Jadi teman-teman dengar ya. Ini saya belum Ustadz punten belum bahas ayat nih. Ya. Belum bahas ayat karena Ustadz Rahmat juga sebagai suami, ya kan? Calon ayah lagi ya? Calon ayah. Nah, Ustadz alhamdulillah, Ustadz mah masih muda pernikahannya, anak belum lahir. Jadi bisa enak mengamalkannya. Iya nu parah nu kararian. Guys. Jadi Ustadz mah sebenarnya mah enak gitu. Kalau iya, aku tinggal memperbaiki. Rino kararia tuh kemata. Oke, gimana? Oke, jadi ini kebutuhan emosional. Ini kebutuhan emosional. Emosional siapa? Anak, suami, istri, murid. Nah, kalau guru itu harus apa? Tetap melindungi muridnya, menghargai muridnya, menerima. Guru teh tidak harus, kan gini, kita punya 5 murid, tidak semuanya pintar. Ada yang gampang ngerti, susah lupa, dan boleh jadi ada yang gampang ngerti, gampang lupa. Ada yang susah ngerti, gampang lupa. Kan beda-beda murid kita teh. Didengarkan, diterima, dihargai, dilindungi, diberikan rasa aman, ya, dan dicintai tanpa syarat. Dicintai tanpa syarat, pokoknya aku menyayangi dia apa adanya, gitu. Ibu jangan suka nanya gini, ayah, sayang nggak sama aku? Sayang, kenapa? Nggak usah, kayak diomongkan jadi nyeri hati. Kenapa? Terpaksa. Jadi itu bukan karena Allah. Gitu. Ayah sayang nggak sama mama? Sayang. Kenapa? Ya, sayang. Itu sebenarnya aku menyayangimu tanpa syarat. Kamu baik, saya sayang. Kamu buruk, saya sayang. Kamu menua, saya sayang. Kamu badannya bagus, sama saya sayang. Sekarang badanmu nggak jelas, saya sayang. Ya. Di foto dari arah manapun enggak jelas, saya sayang. Itu namanya apa? Dicintai tanpa syarat. Ibu suka nanya genya ke suami, ayah sayang nggak sama mama segitunya? Lamun kata suami teh iya, geus tong di kenapa? Udah, kenapa? Bapak engke mah jawab tanpa syarat, gitu ya. Ain mah udah dikasih ilmunya, ya. Ayah, saya nggak sama mama, sayang atuh, ya. Kenapa? Tanpa syarat. Maksudnya apa? Mama waktu muda sangat cantik, ayah sayang. Mama sekarang suami teh bari memikir cari kata-kata. Sekarang ada disebut nggak jelas mesti nyeri hati. Sekarang makin solehah, ayah sayang. Keundung ayah ide makin solehah, kan gitu. Itu. Aduh, nah Ustadz, punten buka surat At-Tahrim ayat 6, ya. Surat At-Tahrim ayat 6, Ustadz. Surat ke-66. Sudah dibuka Bapak Ibu, 560 ayat 6. 560. Sudah Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ibu bapak, di ayat ini, ayat berapa? Ayat 6 ya, disebutkan bahwa betapa pentingnya ya. Betapa pentingnya masalah keluarga itu sampai ada kalimat, hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Jadi mulai dari apa? Dirimu. Ya. Kalau tadi kita membahas 5 kebutuhan emosional itu didengar, diterima, itu dimulai oleh siapa? Diri kita. Jadi biasakan kalau bicara tentang keluarga itu jangan nuntut istri, Pak. Jangan nuntut suami, Bu. Jangan nuntut anak. Saya. Karena di sini ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dirimu. Jadi sebenarnya kita salah kalau lebih banyak saya banyak nuntut ke istri. Kamu teh gini. Saya banyak nuntut ke anak. Kamu teh gini. Ibu ke suami. Quran mengatakan dirimu. Kamu mulai dari dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi intinya adalah kita kudu menyelamatkan keluarga kita dengan cara memulai dari diri kita. Saya ngajak tahajud sama istri itu kudu lihat bahwa saya teh tahajud. Saya ngajak sholat sama anak teh kudu lihat bahwa saya teh suka sholat. Ibu ya ngajak baca Quran ke anak sering lihat ibu teh baca Quran. Bagaimana kalau misalnya sholat hari mama sholat, udah sholat belum? Mama mah udah tua, kamu duluan, kamu duluan, gimana? Itu menjadi tidak ada kekuatan. Makanya tadi didengar, diterima, dihargai, dicintai itu mulainya dari diri kita. Biasakan kita mau mendengarkan, mau menerima, mau menghargai, mau melindungi, dan mau mencintai tanpa syarat. Mulai dari situ, maka nanti anak kita, pasangan hidup kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan di sini butuh kesabaran karena Allah berfirman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana api neraka itu mengerikan. Di dalamnya bahan bakarnya itu manusia, batu, ya, dan malaikat yang galak, yang keras, yang bengis. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Berarti ini jangan main-main. Kalau ada ayat yang mengatakan karena ya penghuni neraka itu, berarti ini serius gitu ya. Nah, jadi ibu bapak, hal yang terpenting dari ayat ini adalah kita semua mulai dari diri kita. Bukan menuntut orang lain, tapi dari kita gitu ya. Minggu depan akan dilanjutkan. Ya, insya Allah ya. Ibu bapak, itu yang bisa kita bahas. Minggu depan akan membahas tentang 5 langkah menuju kehadiran
hati, kehadiran emosi, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.